Halo, selamat datang di Halo Lab. Lo aja dulu siapa tahu jadi. Oke, untuk hari ini kita akan coba belajar bagaimana membongkar alat ini. Kebetulan alat yang kita pakai ini dari Budak Scientific. Seperti yang kita kenali sebelumnya di video-video sebelumnya, bahwa untuk stopwatch ini adalah stopwatch analog yang kita miliki dengan satu knob. Untuk penyimpanannya lebih baik kita menyimpan dalam kondisi hidup seperti ini ya, dalam artian dibiarkan menyala saja. Ketika mau digunakan baru kita reset agar dia di posisi 0 kembali dan siap digunakan. Nah, untuk amannya biasa setelah kita simpan dalam waktu yang lama, kita akan putar knobnya searah jarum jam sehingga ada bunyi kretek ya, kretek gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini baru kita gunakan agar dia pegasnya melebar. Nah, di video ini kita tidak berfokus tentang bagaimana penyimpanan, perawatan dan sebagainya. Nah, kita lebih berfokus bagaimana memperbaiki kerusakan yang terjadi. Biasanya stopwatch kita tidak bisa di start atau di stop ya. Oke, nah ini adalah produk yang sudah saya perbaiki atau sudah saya coba bongkar sebelumnya. Jadi untuk membongkarnya sebenarnya kita cuma perlu satu alat simple. Ini adalah cutter ya. Jadi mata cutter yang tidak harus tajam, sudah tumpul juga tidak masalah, karena yang penting kita punya sisi yang lancip atau sisi yang tipis seperti ini ya, agar bisa masuk di sela-selanya. Jadi untuk membongkarnya atau membuka stopwatch kita bisa membuka dari bagian belakang sini. Coba kita fokuskan. Nah ini ada celah-celahnya. Nah ini bisa dicongkel seperti ini. Ini karena sudah pernah saya buka, jadi dan kebetulan karena kami tidak punya alat press, jadi sebenarnya bagusnya kita punya alat press. Jadi nanti dia dipres dalam kondisi lurus sehingga bisa rapat kembali. Ini sambil saya bersihkan sedikit karena nanti akan kita ganti lemnya biar dia kuat kembali menempelnya. Oke, nah jadi di bagian belakang dari stopwatchnya ini seperti ini ya. Nah, jadi ketika kita hidupkan, ini on ya, dalam kondisi on, kita lihat. Nah, yang bergerak itu di bagian bawah sini. Nah, ini. Nah, bagaimana kalau kita stopkan? Nah, ketika kita stopkan, maka pada bagian ini kan dia tidak menyentuh si roda yang bergerak kanan kiri ini ya. Nah, ini ada ini. Nanti kalau kita perlambat, gerakannya itu kanan kiri dan dia memutar gear yang ada di atasnya. Nah, ini bagian ini yang biasa kalau kita simpan dia dalam kondisi stop. Ini kita stopkan ya. Stop ya. Nah, perhatikan perbedaannya. Tadi bagian ini ada di sini dan dia tidak menyentuh piringan ini. Nah, sekarang ketika di stop dia menyentuh piringan. Nah, ketika ini diputar, ini untuk menambah pegasnya ya. Ini sistemnya seperti itu. Nah, ketika dia disimpan dalam kondisi stop, maka lama-kelamaan pegasnya ada kemungkinan bisa kaku, sehingga nanti bisa tidak bisa untuk berputar kembali lagi. Apa ya bahasanya ya? Tidak elastis lagi, dan bisa ada kemungkinan terburuknya adalah pegasnya patah atau kawat elastis ini patah, atau bisa jadi kawat atau besi yang ini yang menempel ke piringan ini untuk menstop gerakannya itu juga bisa patah atau bengkok sehingga tidak bisa lagi menekan piringan untuk stopwatch kita, sehingga yang terjadi adalah stopwatch kita tidak bisa berhenti atau dia jalan terus, sehingga mau kita tekan knobnya berapa kali pun dia hanya ke reset, jalan, tidak bisa stop
dan reset kembali. Nah, itu yang biasa terjadi kalau disimpan dalam kondisi lama. Sehingga teman-teman bisa simpan dalam kondisi yang disarankan ya. Ini bahkan dari pihak produk pun menyarankan untuk menyimpan stopwatch itu dalam kondisi jalan atau tidak dimatikan atau tidak di stop ya, tidak dalam kondisi 0 seperti itu. Nah, ini bisa di reset baru kita start lagi. Nah, seperti itu gerakannya. Ini stop, reset, start. Nah, sama halnya dengan bagian depan, belakang juga seperti itu. Nah, ini bisa dibuka, tapi nanti perlu ditekan sedikit ya. Tapi karena kita aman saja depannya. Nah, depan itu biasanya kalau kita punya jarumnya, posisi jarum, tidak ya, itu terlalu turun ke bawah atau dia menyentuh dengan jarum menitnya, sehingga perlu kita perbaiki. Nah, itu bisa dibuka baru nanti ditempel. Dia bentukannya seperti piringan juga. Nah, inilah yang sering kita temukan kerusakan pada stopwatch. Jadi kita cukup perlu satu alat ini. Nah, nanti kita bisa buka lagi beberapa bautnya, karena dia bautnya baut negatif ya, atau baut minus. Ini bisa dibuka dengan ini. Kalau saya memanfaatkan yang ada sih ya, karena ya betul ya, tidak punya banyak ini perangkat, jadi kita punya yang ada kita manfaatkan. Nah, bagusnya sebenarnya kita punya obeng minusnya, jadi beberapa ukuran yang kecil-kecil seperti itu, terutama di bagian depan ini. Kalau ini kita buka, nah ini kalau kita lihat, kelihatan tidak ya? Oke, kelihatan. Nah, di bagian ujung ini ada baut negatif yang kecil sekali. Di depan ini ada 3 dia, 2, harusnya ada satu lagi di bagian bawah ini. Jadi ada 3 atau 2 biasanya. Ini kayaknya 2 deh. 3 atau 2 baut minus yang nanti kita bisa membuka atau melepas bagian gambar ininya atau bagian skala stopwatchnya, sehingga bahkan kalaupun posisinya miring itu bisa dibenerin, atau posisi nolnya, zeronya nggak pas di 0 gini ya, berarti kan kita bisa geser dikit atau diperbaiki seperti itu. Karena produk ini didesain untuk bisa diperbaiki pasti, jadi tidak harus beli baru, memanfaatkan yang ada ya. Nah, tapi biasanya kalau sudah kerusakannya ke ininya, kawatnya ini, si pegasnya maupun si kawat yang kecil ini, ya tidak bisa kita ganti, kita perlu beli baru. Atau kalau kita juga punya stopwatch yang rusak namun bagian pegasnya ataupun kawat ininya masih bagus, jadi kalau untuk melepas kawat ini kita perlu buka bagian depan. Jadi kita buka bagian depan, kita buka bagian stiker skalanya, lepas, nanti kita bisa melepas yang ini seperti itu. Nah, nanti baru kita pasang di yang baru. Nah, stopwatch, kebetulan stopwatch yang kita punya ini sudah pernah kita perbaiki karena ya kita sempat tidak memperhatikan penyimpanan, sehingga perlu kita perbaiki karena akhirnya ininya patah, stopnya patah. Sehingga untuk sekarang dan harapan kita untuk seterusnya, posisi menyimpan stopwatch kita pasti akan dibiarkan dalam kondisi menyala. Nah, nanti setelah cukup lama itu biasanya stopwatch kita akan berhenti. Jadi setelah berhenti kita akan putar, baru kita stop, reset, baru kita pakai. Jadi setiap mau pakai biasa kita putar sekitar 3 atau 4 putaran lah, tergantung kita mau makainya dalam waktu lama atau tidak. Seperti itu untuk stopwatch, untuk perbaikannya dan bagaimana membongkarnya. Nah, untuk mengembalikannya, jadi usahakan ya harus stopwatch yang sama ya. Jadi kalau ini kita bongkar dari badan yang ini, dari unit yang ini, maka usahakan dipasang dengan unit yang sama. Nah, jika kita punya alat press yang lurus itu, maka ini harus ditaruh di alat pressnya, baru
tekan sehingga dia rapat. Nanti harusnya kalau rapat dia akan bunyi krek gitu. Nah, namun karena kita tidak punya ya ditekan-tekan dengan tangan seperti ini aja dulu. Aduh, cuman agak susah ya karena kemarin sempat kita pasangnya lem biar dia nempel. Jadi ya kita harus bersihkan dulu lemnya. Setelah lemnya bersih baru bisa kita pasang lagi. Tapi buat teman-teman yang mau memperbaiki stopwatchnya atau karena punya stopwatch tapi sayang karena sudah rusak ya atau tidak bisa dipakai lagi, dengan catatan kerusakannya adalah tadi tidak bisa di stop. Kita bisa coba perbaiki dengan cara seperti ini. Jadi dirapikan dulu, dibersihkan, baru nanti dipasang lagi. Nah, kalau kita punya alat press maka dia akan masuk ke alat press, jadi tidak perlu ada lem. Dan memang seharusnya tidak ada lem ya. Ini karena kita kasarnya keterbatasan sajalah ya. Semoga nanti bisa kita beli atau ada teman-teman yang punya alat dan mau memberikan kita ya, syukur-syukurlah ya, karena kita sangat berterima kasih sekali, sangat perlulah. Tapi nggak apa-apa, keterbatasan bukanlah sesuatu yang harus disesali. Kita manfaatkan yang ada ya. Channel ini juga bikinnya ya cuman buat ini ya, cuman buat kita sharing-sharing ilmu, saling belajar ya, seperti itu. Oke. Sudah kita coba bersihkan. Oh, masih agak kotor ya, susah ternyata. Ya, saya juga sih yang ngelem di alatnya ya. Pasang lem di sini. Ini saya lagi coba perbaikan di luar ya, karena pencahayaannya lumayan bagus di luar ya. Nah, setelah dibersihkan dan cukup bersih, dia kondisinya tetap nyala. Nah, kalau ada bunyi krek-krek, dia harusnya lurus ya. Kalau lurus dia bisa nempel dengan rapat. Nah, kalau dia nggak rapat dia nggak bisa ternyata, saudara-saudara. Mungkin nanti akan saya lem lagi lah. Tidak ada alat pressnya masalahnya. Oke, begitulah ya. Ya. Nah, ini sering, biasanya bisa. Nggak lurus ternyata. Nah, setelah dirapatkan lagi, biasa kita lem saja seperti itu. Makanya kita perlu yang sama dan kita punya alat press itu. Terima kasih. Jika ada yang ditanyakan silahkan di chat di kolom komentar. Semoga kita bisa berdiskusi dengan baik dan saling sharing ilmu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di Halo Lab berikutnya.